apakah ini memang mau diketatin semua, kalau boleh satu, boleh semua, atau tidak tadi disampaikan. Saya mencoba dengan judul lagu Ku Cari Jalan Yang Terbaik. Saya usul, kalau memang mau diketatin, ketatin semua, termasuk pasar-pasar ditutup. Tapi kalau pasar-pasar ditutup, mohon maaf, ekonomi resesi. Tapi kalau pasarnya dibuka, peringatan Maulid Nabinya dilarang, nanti terkesan pemerintah diskriminasi. Hanya mengutamakan kepentingan material, yaitu kepentingan perut, logistik, sama kepentingan kesehatan. Pemerintah nggak boleh seperti itu. Pemerintah harus juga mempertimbangkan keseimbangan spiritual. Nah, karena itu saya mengusulkan jalan tengah dan terobosan yang ilmiah, fasilitasi. Tadi Pak Wagub mengatakan, peringatan kegiatan-kegiatan keagamaan diperbolehkan sepanjang satu. Misal, panitia menyiapkan masker sesuai dengan kebutuhan yang hadir. 2, kapasitas tempat diukur. Kalau misal kapasitasnya adalah 10.000, yang boleh hadir maksimal 5.000. Dan itu jadi prasyarat. Nggak mungkin ini dilarang. Kenapa? Kalau pemerintah hanya semata-mata mengesankan ekonominya dilonggarkan, kegiatan keagamaannya diketatkan, nanti terkesan diskriminasi. Kenapa? Orang buat Maulid Nabi ini mahabbah, kerinduan nggak bisa dicegah. Dan di kampung-kampung jalan, di mana-mana jalan, dan fenomena orang menghadiri habaib banyak. Tidak hanya Habib Rizik, hampir semua habaib, hampir semua majelis mencintai Rasulullah Maulid penuh lautan manusia di Indonesia ini. Meskipun ada pandemi, nggak peduli mereka-mereka ini. Kenapa? Cinta menganggap apa? Justru dengan adanya COVID, mereka punya anggapan, teman-teman, dengan saya menghadiri Maulid Nabi, mungkin saya dapat syafaat, penyakitnya hilang. Ini keyakinan, nggak bisa dibantah. Karena itu saya mengusulkan, bapak-bapak yang ada di protokol COVID ini, penanganan, lebih baik difasilitasi. Lebih baik difasilitasi, tapi dengan aturan kesehatan yang ketat. Dan kalau panitia nggak mampu untuk melakukan fasilitas itu, kalau memang pemerintah punya program, fasilitasi pemerintah. Jangan, mohon maaf, kesannya pemerintah ini hanya membantu bansos untuk makan dan minum, beras, kebutuhan perut, tapi kebutuhan spiritual nggak difasilitasi. Dalam situasi sulit seperti ini, Pak, masyarakat bingung, butuh tokoh spiritual yang menjelaskan, menenangkan, dan sebagainya, supaya tidak gaduh. Nah, ini standing point-nya, tapi harus kesehatan juga diutamakan, tapi pemerintah memfasilitasi. Tidak boleh melarang. Orang cinta kok dilarang. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saya sangat senang sekali dengan statementnya Pak Hasan Haikal Baros. Beliau ini Arab, tapi bukan Habib. Tidak semua Arab itu Habib, ya kan? Dan mencintai habaib itu ada sebagian ulama dan hadis Nabi yang menyatakan bahwa salah satu sarana mencintai Rasulullah itu dengan mencintai Ahlul Baitnya. Dan itu memang ada nasnya dalam Al-Quran, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddah fil qurbah." Itu jelas. Nah, ya, tapi fenomena ini saya mengatakan saya senang pendapat beliau. Hampir semua habaib mayoritas di Indonesia ini pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Clear ya? Dan fikihnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu haram melakukan pemberontakan. Fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah itu haram ikut terlibat menurunkan kekuasaan pemerintahan yang sah di tengah jalan. Itu fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu saya ingatkan teman saya Ustadz Haisan Akal Haisan, kalau ada pihak-pihak tertentu yang mencoba mendorong Habib Rizik, antum kan Sekjen HRS Center, itu perlu diwaspadai. Jangan-jangan mereka itu adalah orang non Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak mencintai Indonesia ini melakukan provokasi di internal antum. Tolong diwaspadai,
tolong dicek supaya tidak ada fitnah. Karena itu yang paling penting adalah apa? Kita bersama-sama mengedepankan berpikiran positif. Kata guru saya, Kiai Haji Agus Ali Masyuri, pengasuh Pondok Pesantren Bumi Sholawat Tulangan, mengatakan, berpikiran positif itu sudah separuh mengatasi masalah. Tidak ada sepanjang sejarah keberadaan dan peradaban manusia yang akan selesai karena dengan emosi dan dengan kekerasan. Berdakwah itu merangkul, bukan memukul. Berdakwah itu mengobati, bukan menyakiti. Berdakwah itu mencari kawan, bukan mencari lawan. Baik. Nah, yang terakhir, ya kan, saya katakan, karena beliau ini adalah sangat yakin tidak akan melakukan pemberontakan, tidaklah usah. Kita sama-sama pikiran positif. Pak Hakal Haisam nggak usah mencurigai pemerintah sengaja tidak suka sama Habib Rizik. Enggak. Sebaliknya Pak Henry tadi mengatakan, tidak usah berpikiran negatif, berpikiran positif bahwa ini akan memberontak atau ini. Tidak ada. Tidak ada. Ini fenomena sama-sama. Ayo, kita perlu duduk. Perkara Habib Rizik keras atau mengkritik, memang negara ini butuh kritik. Tapi mohon maaf Pak, kritiknya ini, apa yang disampaikan oleh beliau itu membutuhkan gelombang dan frekuensi yang sama. Supaya nyampe ke masyarakat. Supaya nyampe yang dikritik. Jangan sampai gelombangnya FM menggunakan gelombang AM. Jangan sampai masyarakat ini sukanya jazz dikasih dangdut atau rock. Gaduh nanti. Sesuai dengan gelombang yang sama. Baik. Saya yakin, ya kan, Pak Husain Haikal, karena fitnahnya tokoh ini banyak, marilah kita doakan semua tokoh-tokoh kita, habaib-habaib kita, supaya terbebas dari fitnah. Karena itu doanya orang NU kepada para habaib tiap malam. Tiap malam, tahu nggak? Rabbil farfaqna bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitanikum. Saya kira itu Pak Haikal, tolong sisir teman-teman Anda jangan sampai kena fitnah untuk memberontak kepada Republik Indonesia. Sekian, terima kasih. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada untungnya, dia tidak pernah Natal 1,5 tahun. Jadi semakin arif, semakin bijak, dan pengajiannya marifat udah. Sekarang Mardani Alisera. Kasih Bang Karni. Ya. Sudah ada tutupnya, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.